Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang apa itu HIV, kemudian ada juga etiologi sampai gejala-gejalanya. Adapun nama-nama kelompoknya, Windy Tri Rahayu Rahmanda dengan NPM 6121010, Angelina Eptiliani Pade dengan 6121025, Rahel Firkin Muraniansyah dengan NPM 6121028, Diana Rahayu dengan NPM 6121034, Lutfia Kaidaro dengan NPM 6121045, Amara Fauzia Novalia dengan NPM 6121046, Ika Nurul Lestari dengan NPM 6121048, kemudian yang terakhir ada Putri Susanti dengan NPM 6121049. Untuk itu, mari kita ke materi yang pertama, yaitu tentang kasus HIV dari tahun ke tahun. Mayoritas wanita yang terinfeksi HIV di Afrika Timur Tengah, orang Karibia, sebanyak separuh atau lebih individu yang terinfeksi adalah wanita. Beban relatif HIV dalam dunia yang berkembang, yang kekurangan sumber finansial dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengubah HIV. Keluhan spesifik termasuk penularan seksual bila wanita tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka secara seksual. Tingginya angka penularan ibu kepada anak dan keluhan yang baru saja meningkat adalah penularan kepada penyedia layanan kesehatan selama kelahiran ketika sumber-sumber protektif tidak tersedia. Kemudian, di sini bisa dilihat ada statistik global HIV atau AIDS kedua di ranking berdasarkan presentasi wanita HIV positif. Ranking yang pertama ada Afrika Sub-Sahara dengan prevalensi orang dewasa sekitar 8,8% dengan presentasi orang dewasa wanita sebanyak 58%. Kemudian ada Amerika Utara dan Timur Tengah dengan prevalensi orang dewasa 0,3%. Kemudian presentasi orang dewasa wanita dengan 56%, kemudian Karibia dengan prevalensi orang dewasanya 2,4%, dengan presentasi orang dewasa wanitanya 50%, Asia Selatan dan Tenggara dengan prevalensi orang dewasanya 0,6%, kemudian untuk wanitanya 36%, kemudian Amerika Latin dengan prevalensi 0,6%, dengan wanitanya 20%, kemudian juga ada Eropa Timur dan Asia Tengah dengan 0,6%, kemudian wanitanya ada 27%, kemudian Eropa Barat dengan 0,3%, dengan wanitanya 25%, Asia Timur dan Pasifik dengan 0,1%, kemudian wanitanya 24%, kemudian ada Amerika Utara 0,6%, wanitanya 20%, Australia dan Selandia Baru 0,1%, dan wanitanya 7%. Kemudian dilanjut dengan definisi HIV. Apa itu HIV? HIV atau sindrom kehilangan kekebalan tubuh adalah sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia sesudah sistem kekebalannya dirusak oleh virus HIV. Virus HIV ini adalah retrovirus yang termasuk dalam famili lentivirus. Retrovirus mempunyai kemampuan menggunakan RNA-nya dan DNA jamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama periode inkubasi yang panjang. HIV menyebabkan beberapa kerusakan sistem imun dan menghancurkannya. HIV mempunyai 3 gen yang merupakan komponen fungsional dan struktural, yaitu GAG, POL, dan ENV. GAG berarti group antigen, POL mewakili polimerase, dan ENV adalah kepanjangan dari envelope. Kemudian kita ke materi berikutnya, yaitu etiologi. Etiologi HIV adalah retrovirus yang disebut lymphadenopathy associated
Virus atau disingkat HLV atau Human Tessile Leukemia Virus 111, HTLV 111 yang juga disebut Human Tessile Lymphotropic Virus atau retrovirus. Virus yang sama ini ternyata banyak ditemukan di Afrika Tengah. Sebuah penelitian pada 200 monyet hijau Afrika, 70% dalam darahnya mengandung virus HIV tanpa menimbulkan penyakit. Sekali virus AIDS menginfeksi seorang, virus tersebut akan berada dalam tubuh korban selama seumur hidup. Kebanyakan orang yang terinfeksi oleh virus HIV hanya sedikit yang menderita sakit atau sama sekali tidak sakit. Akan tetapi, pada beberapa orang perjalanan sakit dapat berlangsung dan berkembang menjadi AIDS yang full-blown. Kemudian ada gejala HIV yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Putri Susanti. Pada infeksi human imun defisiensi virus atau HIV, primer akut yang lamanya 1 sampai dengan 2 minggu, pasien akan merasakan sakit seperti flu. Di saat fase supresi imun simptomatik atau 3 tahun, pasien akan mengalami demam, keringat di malam hari, penurunan berat badan, diare, neuropati, keletihan ruam kulit, limanodenopati, pertambahan kognitif, dan lesi oral. Adapun tanda-tanda umum dari terserangnya HIV, 1. Kelelahan yang sangat lama, 2. Kehilangan berat badan, 3. Demam tanpa sebab yang jelas, 4. Pembekakan kelenjar, 5. Sariawan, 6. Diare terus-menerus, 7. Nafas tidak stabil, 8. Bisul jerawat baru. Next. Menurut WHO, klasifikasi gejala klinis HIV untuk penderita dewasa dibagi menjadi 2. 1. Gejala mayor. Gejala awal yang ditemukan adalah demam, keluhan nyeri sendi, pembesaran kelenjar getah bening, dan gejala hampir sama dengan influenza atau mononukleus. Yang kedua, gejala minor. Di saat infeksi HIV menjadi AIDS bervariasi 1 sampai dengan 5 tahun. Dari pertama penentuan kondisi AIDS, akan terdapat gejala infeksi oportunistik. Yang paling umum adalah pneumokistis carini atau PCC, penemuan interstisial yang disebabkan suatu protozoa. Infeksi lain termasuk meningitis, virus, mikrobakterial, dan atipikal. Adapun cara penularan HIV, 1. Melakukan hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS. 2. Ibu pada janinnya penularan HIV ibu pada saat kehamilan. 3. Darah dan produk darah yang tercemar di HIV atau AIDS. 4. Pemakaian alat kesehatan yang tidak steril. 5. Alat-alat untuk menoreh kulit. Kemudian ada materi selanjutnya, faktor maternal, resiko penularan HIV yang akan dilanjutkan oleh Riana Rahayu. Yang keempat ada faktor maternal resiko penularan HIV. Next. Faktor maternal adalah HIV dalam darah ibu, yang kedua kadar CD4, yang ketiga status gizi selama kehamilan, berat badan yang rendah, serta kekurangan zat gizi. Yang keempat, penyakit infeksi selama kehamilan, sifilis, infeksi organ reproduksi, malaria, tuberkulosis, berisik, meningkatkan kadar HIV pada darah ibu. Yang kelima, masalah pada payudara, puting lecet, mastitis, dan abses pada payudara akan meningkatkan resiko penularan HIV melalui pemberian ASI. Next. Kemudian ada proses persalinan ibu yang mengidap HIV. Ibu yang mengidap HIV lebih baik dianjurkan tidak melakukan proses persalinan secara normal, tetapi dengan metode persalinan melalui bedah sesar. Karena melalui metode persalinan tersebut, maka resiko penularan terhadap bayi lebih kecil, namun menambah resiko lainnya untuk ibu. Resiko penularan pada persalinan per vaginam dapat diperkecil dan cukup aman bila ibu
mendapat pengobatan ARP selama setidaknya 6 bulan atau viral load kurang dari 1000 kopi per miligram pada minggu ke-36. Kemudian ada HIV pada anak. Biasanya bayi dan anak terinfeksi HIV melalui penularan dari ibu kepada anak dan juga penularan melalui darah. Penularan dari ibu antara lain dari ibu kepada anak dalam kandungannya. Selama masa persalinan, bayi baru lahir terpejan oleh cairan tubuh ibu yang terinfeksi. Kemudian penularan melalui darah. Yang pertama, produksi darah atau produksi darah yang tercemar HIV. Yang kedua, penggunaan alat yang tidak steril di sarana kesehatan. Yang ketiga, penggunaan alat yang tidak steril di sarana kesehatan tradisional. Yang keempat, penularan melalui hubungan seks. Yang kelima, pelecehan seksual pada anak. Kemudian ada diagnosis HIV pada anak. Anak-anak berusia lebih dari 18 bulan bisa diagnosis dengan menggunakan kombinasi antara gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium. Anak dengan HIV sering mengalami infeksi bakteri kambuh-kambuhan, gagal tumbuh atau wasting, limfadenopati, menetap, keterlambatan berkembang, sariawan pada mulut dan paring. Selanjutnya ada materi tentang faktor ASI pada bayi yang mengalami HIV yang akan dipaparkan oleh Amara Fauzia. Mohon maaf untuk Amara, suaranya tidak terdengar. ASI eksklusif dan susu formula mempunyai kecenderungan untuk positif HIV yang lebih tinggi daripada bayi yang mendapat ASI eksklusif dan bayi yang tidak pernah diberi ASI eksklusif. Bayi yang mendapat ASI eksklusif mengalami kemungkinan tes HIV positif lebih tinggi setelah usia 200 hari setelah lahir dibandingkan dengan mendapatkan ASI eksklusif. Dipenuhi oleh puting susu. Dan penularan HIV melalui ASI ini jarang terjadi jika ibu yang malnutrisi. Yang kedua, ASI dicampur dengan susu formula dan luka pada mulut bayi tetapi tidak luka pada puting susu ibu. Nah, di sini ada bagian tentang mekanisme penularan HIV dari ibu ke anak. Dapat dilihat bahwa penularan HIV dari ibu ke bayi ini berasal dari sumber infeksi yang meliputi darah ibu, plasenta, cairan, dan amnion, sekresi servikovaginal, dan ASI. Penularan infeksi HIV ini melewati plasenta saat persalinan dan ASI akan masuk ke tubuh janin melalui rute sirkulasi umbilikal, kulit, mukosa, membran, yaitu saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Selanjutnya ada PMTCT. PMTCT merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayi. Strategi dari PMTCT ini ada 4. Yang pertama adalah pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif dengan cara konseling pranikah, mendapatkan informasi HIV, dan AIDS dan seks bebas. Yang kedua adalah pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu yang mengalami HIV positif. Dengan mendapatkan layanan konseling dan tes HIV sukarela
dan pemakaian kontrasepsi yang aman dan efektif. Yang ketiga, ada pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke janin yang dikandungnya. Dan yang terakhir, pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi PMTCT. Faktor tersebut diantaranya ada faktor bayi, yaitu prematuritas, kemudian yang kedua ada nutrisi fetus, yang ketiga fungsi pencernaan, dan yang keempat respon imun neonatus. Lalu ada juga faktor ibu, diantaranya ada antepartum, intrapartum, dan air susu ibu atau ASI. Materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya PMTCT yang akan dibahas oleh Windy. Yang ke-9 ada pentingnya PMTCT. Yang pertama, sebagian besar perempuan HIV positif berada dalam usia reproduksi aktif. Yang kedua, lebih dari 90% kasus anak yang terinfeksi HIV ditularkan melalui proses penularan dari ibu ke anak. Yang ketiga, anak HIV positif sering mengalami gangguan tumbuh kembang bahkan sampai menyebabkan kematian. Yang keempat, anak HIV positif lebih sering mengalami penyakit infeksi. Yang kelima, setiap anak memiliki hak untuk hidup sehat, panjang umur, dan mengembangkan potensi diri. Tujuan PMTCT untuk mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu ke anak, dilaksanakan program pencegahan secara komprehensif meliputi 4 prong, yaitu prong pertama, pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif. Yang ketiga, prong ketiga, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungannya. Prong 4, pembiayaan dan perawatan kepada ibu positif beserta anak dan keluarganya. Program pelayanan PMTCT, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, PPIA atau PMTCT merupakan paket layanan KB kesehatan, dan kebijakan tersebut juga oleh seluruh pada upaya promotif dan preventif. Selanjutnya ada materi tentang pedoman UNAID atau WHO pemberian ASI kepada bayi dari ibu yang positif HIV yang akan dijelaskan oleh Pedoman UNAID atau WHO pemberian ASI atau ASI kepada bayi dari ibu yang mengalami HIV+. Menyusui pada ibu mengidap HIV merupakan masalah penting dan selalu menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan efek ganda dari pemberian ASI, yaitu sebagai sumber nutrisi utama pada bayi dalam 6 bulan pertama kehidupannya. Selama 16 terakhir, para ahli di dunia telah membuat berbagai kesepakatan penting mengenai rekomendasi pemberian makan pada bayi yang terpapar infeksi HIV dari ibunya. Awalnya dengan berusaha mendiadakan paparan melalui laktasi yang dilakukan di negara maju. Beberapa tahun kemudian, pemberian ASI diizinkan asal dalam waktu yang singkat dan dengan penghentian cepat. Selanjutnya, kandungan ASI dalam konteks penularan HIV. Air susu ibu mengandung partikel nutrisi dan vitamin, sel-sel utuh, bakteri, komensal, antibodi, komplemen, komponen kimiawi yang berperan dalam komunikasi antar sel, dan kuman penyakit dalam. Bentuk bakteri atau virus, sel yang berada dalam ASI memiliki konsentrasi 10.000 sampai 1 juta sel atau mililiter, yang meliputi sel epitel, saluran ASI, makrofag, dan limfosit. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah resiko tinggi ke resiko rendah?
masyarakat, dan organisasi sosial lainnya sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang dengan melibatkan semua sektor pembangunan melalui program yang terarah, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing. Maka kebijaksanaan penanggulangan HIV atau AIDS diarahkan untuk yang pertama mencegah penularan atau tindakan preventif, yang kedua mengurangi sebanyak mungkin penderitaan perorangan serta dampak sosial ekonomi, yang ketiga menghimpun sumber daya alam dan dana yang dalam masyarakat, yang keempat mendukung pencarian dana yang digali dari masyarakat peduli HIV, yang kelima menyediakan rumah ODH atau orang penderita HIV untuk perawatan. Yang kelima, mengadakan konseling di tempat atau daerah kebetulan terdapat penderita HIV. Selanjutnya ada pertanyaan yang nomor satunya akan dibahas oleh Ika, 2 sampai 4-nya akan dibahas oleh Angelina. Yang pertama, bila ada seorang wanita usia subur positif HIV akan menikah dengan pasangan yang negatif HIV, apakah yang harus diberitahu kepada pasangan tersebut sebelum menikah? Pada dasarnya, hingga sekarang belum ada aturan atau hukum negara yang mengatur tentang pernikahan seseorang yang memiliki HIV. Dan penderita HIV atau ODH memiliki hak sama seperti manusia sehat lainnya, termasuk dalam hal menikah. Jika dilihat dari ilmu kesehatan dan kedokteran, sebenarnya pernikahan dengan seorang yang mengidap HIV tidak dilarang, tetapi perlu dilakukan beberapa hal supaya tidak terjadi penularan kepada calon pasangan yang dinyatakan negatif HIV, serta dilakukan pengobatan pada calon pasangan yang mengidap HIV. Dan tentunya perlu ada kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa calon pasangan yang akan menikah atau dinikahi tersebut dinyatakan positif HIV. Segala kemungkinan resiko ke depannya serta langkah-langkah atau rencana yang perlu dilakukan terkait infeksi HIV tersebut, sehingga kami disarankan sebaiknya dilakukan langkah-langkah seperti yang pertama, penderita HIV harus melakukan terapi secara rutin dengan obat ARV. Yang kedua, bagi pasangannya yang terbukti negatif HIV, maka perlu dilakukan tindakan preventif agar tidak tertular dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Yang ketiga, selama berhubungan selalu menggunakan kondom sebagai tindakan pengaman. Yang keempat, tetap menjaga kesehatan dan menghindari dari segala aktivitas yang beresiko tertular HIV seperti berganti-ganti pasangan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, dan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Yang kelima, kedua pasangan harus sudah menyadari kondisi kesehatan pasangannya dan sebelum menikah disarankan berkonsultasi terlebih dahulu dengan di klinik PCT. Dan sejauh ini pemeriksaan untuk calon pengantin belum ada kebijakan untuk memasukkan ke dalamnya peraturan untuk melakukan cek atau tes HIV, sehingga masih belum ada surat keterangan positif HIV bagi penderita yang terbukti memiliki HIV untuk dilampirkan sebagai surat keterangan sehat yang dipakai pengurusan persyaratan pernikahan. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Angelina. Pertanyaan yang kedua, ada seorang ibu hamil dengan HIV positif lalu datang ke PMB dan bertanya, apakah ibu dapat menularkan HIV-nya kepada bayi? Dan apakah saya bisa melahirkan secara normal? Jelaskan. Seorang yang dinyatakan positif HIV atau AIDS dapat menularkan virus tersebut pada bayinya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. HIV atau AIDS paling mudah ditularkan melalui darah. Sementara itu, janin dalam kandungan ibunya mendapatkan asupan makanan dari darah melalui tali plasenta. Bayi atau janin dalam kandungan makan lewat tali plasenta. Peristiwa ini menjadi tempat bertukar darah karena virus HIV atau AIDS ada di dalam darah. Itulah proses penularan HIV atau AIDS dari ibu ke janin. Jadi jawabannya,
bayi bisa terkena HIV dan ibu juga bisa menularkan HIV tersebut kepada bayinya. Nah, namun ibu hamil dengan HIV atau AIDS dapat melahirkan secara normal, akan tetapi memiliki resiko penularan HIV pada bayi yang lebih tinggi, yaitu mencapai 10-12% dibandingkan dengan persalinan melalui operasi sesar, yang memiliki resiko paling rendah dalam penularannya dari ibu ke bayi, yaitu sekitar 2%. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, ada seorang ibu hamil dengan HIV/AIDS, lalu datang ke IGD dan ternyata ketubannya sudah pecah dan sudah memasuki permukaan 7, dan ibu itu belum pernah berobat HIV sebelumnya dikarenakan baru tindakan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, wanita hamil dengan HIV positif tetapi tidak mendapatkan pengobatan HAART selama kehamilannya, yaitu seksiosaria merupakan pilihan yang tepat untuk mengurangi transmisi penyakit dari ibu ke janin. Pada saat direncanakan seksiosaria secara efektif, harus diberikan antibiotik profilaksi. Jadi tindakan yang pertama harus yang dilakukan, memberitahukan ke ibu kalau persalinannya itu harus melalui seksiosaria dan diberikan antibiotik profilaksis dan infus zidofudin harus dimulai 4 jam sebelum seksiosaria dan dilanjutkan sampai tali pusat diklem. Sampel darah ibu diambil saat itu dan diperiksa viral load-nya. Tali pusat harus diklem secepat mungkin pada saat seksiosaria dan bayi harus dimandikan segera. Dalam melakukan persalinan seksiosaria ini harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari perangkat alat pelindung diri atau APD untuk penolong dan tim operasi, kesiapan ruang bersih, kamar operasi, dan perinatal, kesiapan peralatan dan pengelolaan sampah limbah medis sesuai ketentuan untuk memberikan tata laksana sesuai standar dan mencegah penularan kepada tenaga kesehatan. Adapun pemeriksaan yang harus dilakukan untuk mendeteksi adanya HIV pada bayi sejak lahir, yaitu tes virologis yang terdiri atas, yang pertama, ada HIV DNA kualitatif atau EID, yaitu untuk mendeteksi keberadaan virus dan tidak bergantung pada keberadaan antibodi HIV. Tes ini digunakan untuk diagnosis pada bayi. Yang kedua, ada HIV RNA kuantitatif. Tes ini memeriksa jumlah virus di dalam darah dan dapat digunakan untuk pemantauan terapi ARV pada dewasa dan diagnosis pada bayi jika HIV DNA tidak tersedia. Yang ketiga, ada tes virologis polymerase chain reaction atau PCR. Tes virologis direkomendasikan untuk mendiagnosis anak berumur kurang dari 18 bulan. Tes virologis yang dianjurkan HIV DNA kualitatif dari darah lengkap atau dried blood spot atau DBS dan HIV RNA kuantitatif dengan menggunakan plasma darah. Bayi yang diketahui terpajan HIV sejak lahir dianjurkan untuk periksa dengan tes virologis paling awal pada umur 6 minggu. Pertanyaan yang keempat, suatu negara, katakanlah negara terbelakang seperti Afrika, ada seorang ibu yang melahirkan, namun ibu tersebut memiliki riwayat penyakit HIV atau AIDS. Kemudian ibu itu dilema apakah bisa memberi ASI kepada anaknya atau tidak. Hal apa saja yang diperhatikan untuk pertimbangan memberi ASI atau tidak di suatu negara seperti itu. Nah, makanan utama bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan adalah ASI. Pemberian ASI eksklusif ini sangat berperan dalam mendukung perkembangan bayi. Tidak ada makanan atau susu formula yang dapat menandingi khasiat ASI eksklusif. Nah, banyak dipertanyakan bagaimana apakah ibu yang memiliki riwayat HIV bisa menyusui atau tidak. Jadi, pada awalnya tidak dibolehkan. Namun, saat itu dilakukanlah penelitian yang membuktikan bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak. Meskipun banyak resiko penularan HIV melalui ASI memang cukup tinggi dan kemungkinan persentase penularannya mencapai 45%. Dilakukanlah penelitian ibu menyusui dengan HIV melalui obat yang bernama antiretroviral dan studi membuktikan khasiat obat ini
dilakukan dari tahun 2011 hingga 2014 di Afrika, yang mana merupakan negara dengan kasus HIV sangat tinggi. Sebanyak 2.431 ibu dan anak dilibatkan dalam studi ini untuk melihat seberapa besar potensi penularan virus setelah ibu dengan HIV mengkonsumsi obat tersebut. Nah, hasil yang didapatkan ternyata risiko penularan HIV melalui ASI mengalami penurunan yang signifikan setelah ibu dengan HIV rutin mengkonsumsi obat antiretroviral sejak masih mengandung hingga menyusui. Namun, selain dengan mengonsumsi obat antiretroviral, ada opsi lain yang sebenarnya bisa diambil oleh ibu menyusui HIV, yaitu dengan mencari donor ASI. Jadi, meskipun ibu sekarang ini boleh menyusui, ibu yang memiliki HIV boleh menyusui anak, namun bisa juga memiliki opsi yang lain, yaitu dengan mencari donor ASI. Nah, terlepas dari apakah ibu mau menyusui sendiri atau melalui donor ASI, sebaiknya ibu dengan HIV tetap melakukan pengobatan. Terus, ibu juga harus melakukan konsultasi dengan dokter, termasuk berdiskusi dengan para pendonor ASI yang bersedia membantu ibu HIV menyusui bayi. Bisa dilihat referensinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat bagi yang melihat dan menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.